Ingat, pertama kali berhasil ekspor yang mandiri, artinya bukan dari barangnya orang, barangnya sendiri, itu kapan? Dan berjumpa lagi dengan Mas Dap, entrepreneur yang hobi traveling serta goes. Kali ini masih kegiatan Mas Dap on the spot, episode yang ketiga. Setelah yang pertama itu di supplier di Kulon Progo, yang kedua dengan eksportir yang ada di Bantul. Nah, ini yang ketiga agak unik, jadi kita menyebutnya apa, nanti kita akan berkenalan dengan beliau. Jadi yang menjadi ciri di sini adalah memanfaatkan limbah menjadi berkah. Oke, jadi seperti yang sudah tadi Mas Dap sampaikan kepada para Mas Daber dimanapun berada. Jadi untuk Mas Dap on the spot kali ini kita akan mewawancarai profil atau seseorang yang mungkin akan memberikan inspirasi bagi kalian. Inspirasinya seperti apa? Kita ikuti aja wawancara di video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa sebelum dilanjutkan silahkan diberikan like, di share, di komen, dan di subscribe. Oke. Ya. Selamat pagi Pak. Mohon pagi. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bergabung berbicara. Sebelumnya silahkan diperkenalkan diri, nama siapa, dari mana? Ya, selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Ya. Terima kasih. Saya Catur Purwadi, alamat di Jitengan, Balai Catur, Gamping, Sleman. Sleman, oke. Selamat datang di workshop kami. Oke. Ini namanya apa? Dari kayu. CV dari kayu. Oke. Badan hukumnya masih berbentuk CV. Dan karena ini mencirikan ciri khas dari produknya, jadi namanya CV dari kayu. Ya. Betul begitu, Pak? Iya, betul, betul. Oke, dan masuk di wilayah Kabupaten Sleman. Sleman. Oke, terima kasih. Ini panggilannya apa ini, Pak? Pak Catur. Pak Catur, oke. Selamat pagi, Pak Catur. Jadi, seperti yang sudah diketahui oleh para Mas Daber dan viewers, di channel Mas Dap Indonesia itu kita akan memberikan informasi yang sifatnya mendorong atau menyemangati para kaum muda untuk memulai usaha mandiri apapun bentuknya. Tetapi khusus episode ini kita ingin menekankan pada kegiatan ekspor. Oke. Jadi mohon diterangkan Pak Catur itu sebelum ekspor itu siapa, profesinya apa, dan berapa lama di profesi sebelumnya? Ya, awal mula kami bekerja di sebuah perusahaan yang tidak begitu besar ya, termasuk perusahaan kecil di awal-awal. Oke. Saya start dari awal menjadi finishing, mulai dari amplas, pewarnaan, dan lain-lain. Tapi di situ kami belajar untuk menguasai semua lini, semua proses produksi yang ada. Oke. Dari situ akhirnya kami berjenjang pindah ke perusahaan ekspor yang lumayan besar ke Amerika. Sama juga kami juga sebagai penyaji istilahnya, karena bukan di marketing. Sebetulnya basic saya lebih kuat di produksi. Mulai dari bahan baku, treatment, packaging, dan lain semuanya. Di situ pun kami belajar. Kami belajar bagaimana menyajikan sebuah produk dengan kualitas yang bagus, dengan mass produk, dengan volume dan kuantiti yang begitu banyak, dengan standar yang perfect untuk Eropa, Amerika terutama. Itu kami belajar di situ. Bagaimana develop sebuah produk yang menjadi tren, yang menjadi daya tarik market setiap tahun atau updating. Tapi waktu itu saya hanya sebagai orang belakang, bukan sebagai ujung tombak di market atau komunikasi dengan buyer. Jadi di dapur lah istilahnya. Di dapur, istilahnya saya di dapur menyajikan yang semaksimal mungkin. Itu selesai kerja di itu sekitar tahun berapa? Saya sekitar tahun 2005, Pak. 2005. Setelah itu apa profesinya?
Setelah itu, apakah langsung ekspor atau ada profesi lain dulu? Bukan. Setelah itu saya hanya sebagai freelance untuk quality control, customer ya. Customer kebetulan waktu itu kami ketemu dengan customer Perancis, ada customer Asia ya, Taiwan dan lain-lain. Dan kami ada keterbatasan sekali waktu itu di bahasa. Karena kami sebagai orang dapur sama sekali kami tidak menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing. Tiba-tiba harus ketemu sama orang asing. Tiba-tiba saya harus ketemu orang asing dengan komunikasi, menjawab semuanya. Tapi itulah sebetulnya di awal hal yang bagi saya tantangan. Saya harus belajar secepat itu dengan cara saya. Oke, jadi seperti tadi yang sudah didengarkan oleh para Masdaber, ini sosok yang kita wawancara ini sangat memberikan inspirasi ya. Jadi ibarat kata berani bertransformasi dari zona nyaman yang lama menuju zona baru yang mungkin masih abu-abu ya. Tapi keberanian untuk melakukan keputusan itu adalah yang patut kita apresiasi. Disitulah kunci dari jiwa entrepreneur atau pengusaha sejati yang mandiri ya, yang tidak disiapkan dengan segala macam fasilitas. Kesempatan sekarang berikutnya ini Mas Dap akan menanyakan kepada Pak Catur itu mengenai motivasi atau alasan apa yang akhirnya membuat Pak Catur memutuskan untuk menjadi seorang ekspor. Oke Pak Catur, kalau boleh tahu itu transformasi dari pekerjaan lama ke posisi saat ini menjadi eksportir itu kan pasti ada alasan. Alasan atau kondisi apa yang memicu atau membuat Pak Catur mantep untuk menjadi eksportir? Yang jelas kalau saya lebih banyak membaca di lingkungan, Pak. Artinya begini, di Jogja ini banyak eksportir yang berawal dari orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka bisa punya factory yang besar, bahkan produknya pun mereka tidak menguasai. Dari situlah awal mula saya berpikir, saya ini hampir semua produk menguasai. Quality paham, treatment paham, packaging paham, semua paham. Di awal mula karena apa? Saya tidak berani berkomunikasi. Itulah awal mula. Tapi ketika saya membuka workshop, saya harus punya tanggung jawab banyak dengan kelangsungan usaha saya. Akhirnya saya harus belajar cepat. Bagaimana saya harus menjaring market. Di awal mula usaha kami bukan usaha kebetulan ya, karena kami pun juga dengan susah payah sebetulnya gimana ini saya harus jualan dengan keterbatasan modal, dengan keterbatasan semuanya. Tapi sekali lagi apapun yang saya peroleh, apapun yang saya dapatkan, semua adalah link atau jalinan relasi yang selama ini kita bangun. Jadi intinya semua dari pengendalian diri dan manajemen diri. Kalau dulu mungkin saya ketika masih bekerja atau saya waktu di perusahaan-perusahaan lama, saya pengen instan dapat uang, saya tidak akan punya relasi dengan semuanya yang nyupport saya seperti ini. Jadi ini poin yang utama yang harus hati-hati adalah jaga relasi, bikin link yang sehat. Bangun jaringan. Money oriented. Jangan takut nggak dapat uang. Itu intinya. Terus akhirnya memutuskan untuk ekspor dan menentukan produk yang akan diekspor kok seperti yang sekarang ini. Mungkin bisa diceritakan sekarang ini produknya apa sih yang akhirnya menjadi andalan ekspor dari Pak Catur? Kalau sekarang saya fokus
udah sekitar 6-7 tahun untuk wall panel. Jadi awal mulanya bahannya apa dulu? Bahannya dari kayu limbah recycle atau kayu limbah sisa dari bahan baku mebel. Itu inspirasinya waktu saya sebagai quality control, saya selalu cek atau QC batu yang ditempel di dinding. Batu alam itu ya, batu alam. Dari situ kami diskusi dengan customer, kamu bisa buat ini dari kayu. Akhirnya dari situlah kami coba, dan jangan kaget Pak, kami produksi pertama kali 1 bulan hanya 10 meter. 10 meter persegi dengan modal seadanya, alat seadanya, harus menghasilkan kualitas yang jauh lebih perfect dari produk-produk kayu yang lain. Karena ini seperti keramik Pak. Jadi connectingnya harus pas, sizingnya harus pas, tidak ada toleransi. Berarti meskipun handmade, tuntutannya seperti pabrikan. Di situ akhirnya karena dari ngobrol-ngobrol dengan klien-klien yang dilayani itu, Pak Catur melihat ada peluang untuk membuat semacam memodifikasi dari produk yang sudah berjalan batu ke dalam produk kayu. Untuk yang konsolidasi shipment itu yang ke Itali, apakah Pak Catur sudah punya badan usaha? Waktu itu belum. Terus solusinya bagaimana? Kalau saya cerita modalnya berapa, hampir setiap orang yang saya temui tidak percaya, dan saya sudah menjalaninya. Manusia berusaha, Tuhan juga yang menentukan, tidak ada yang pasti. Saya pun ketika saya sudah berjalan seperti ini, saya